Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernando Putra Setia Kurniawan. Saya mahasiswa semester 2, asal dari Mojokerto, berkuliah di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Ya, di sini kita akan membahas tentang ilmu komunikasi beserta ruang lingkupnya. Yang pertama, kita akan membahas beberapa pokok-pokok bahasan materi ini. Yang pertama ada pengertian ilmu komunikasi menurut para ahli. Yang kedua, apa itu komunikasi? Yang ketiga, ada beberapa contoh-contoh peristiwa komunikasi ya. Yang keempat, ada objek dan kajian komunikasi. Yang kelima, ada lingkungan komunikasi. Yang keenam, ruang lingkup komunikasi. Ya, kita akan lanjut ke pertama langsung aja ya. Oke, yang pertama adalah pengertian ilmu komunikasi menurut para ahli. Yang pertama dari Harold Dwight Laswell yang menyatakan komunikasi adalah satu arah yang berguna untuk menjawab suatu pertanyaan. Who say what in which channel to whom with what effects. Yang artinya siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa dan berefek apa. Selanjutnya ada Carl Hovland ya, yang menyatakan communication is the process by which an individual or the communicator transmits stimuli or usually verbal to modify the behavior of the other individuals or the audience. Di sini dimaksudkan bahwa komunikasi sejatinya adalah proses seorang yang bertindak sebagai komunikator, mengirimkan stimulu atau respon berupa verbal untuk mempengaruhi kepribadian atau sikap seseorang yang bertindak sebagai komunikan. Selanjutnya ada Colin Cherry yang menyatakan komunikasi adalah usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda dan juga memiliki serangkaian peraturan untuk berbagai kegiatan mencapai tujuan. Dan selanjutnya ada Joseph A. DeVito yang menyatakan komunikasi adalah sebuah tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirimkan dan menerima pesan dengan situasi tertentu, lalu menghasilkan dampak dan kesempatan untuk menerima pesan. Tindakan komunikasi mencakup beberapa komponen, yaitu yang bernama situasi, ada pengirim, ada penerima, ada media, ada hambatan-hambatan, ada penerimaan, pemahaman, respon, dan juga efek. Yang kedua, apa sih ilmu komunikasi itu? Pasti kalian berpikir ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang komunikasi dan bla 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 bla. Ya, itu semua ada benar. Namun dari keempat ilmuwan tadi, bisa kita simpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk membentuk kesamaan makna. Komunikasi dapat tumbuh dan berkembang karena disokong oleh berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, politik, ekonomi, mekanika, dan lain sebagainya. Soalnya ada beberapa peristiwa komunikasi di sini. Ya, kita akan langsung saja. Nah, manakah di antara peristiwa di bawah ini yang merupakan objek kajian ilmu komunikasi? Kita simak sama-sama ya. Yang pertama, suatu petang, Anda berdiri takjub di tepi padang ilalang dan berkata, "Wahai rumput yang bergoyang, sungguh indah pemandangan yang kau berikan padaku di petang ini." Yang kedua, ada suatu hari Anda berkunjung ke makam kakek Anda. Sambil menabur bunga, lirih Anda berkata, "Kakek, jika selama hidup cucumu ini selalu membuatmu kesal, maafkanlah." Selanjutnya ada yang ketiga lagi. Suatu malam, Anda berdoa, "Ya Allah, maafkanlah segala kesalahan ibu dan bapakku." Yang keempat, Anda berkata pada kucing kesayangan Anda, "Pus, mari sini biar aku elus." Kucing itu sambil mengibas ekor datang menghampiri. Ada juga yang lain, Anda berkata kepada seorang teman, "Wah, maaf, kemarin saya lupa menelpon Anda." Dan juga yang terakhir, ada peristiwa teman Anda tertawa-tawa
kepada teman Anda yang menjadi pasien RS jiwa itu. Anda bertanya, apa kabar? Bagaimana kesehatanmu? Menurut kalian, mana yang merupakan objek kajian ilmu komunikasi? Di sini semua pasti akan berhubungan dengan komunikasi ya. Selanjutnya akan kita bahas objek dan kajian komunikasi yang berhubungan dengan tadi ya. Nah, komunikasi sebagai usaha penyampaian pesan antar manusia. Dan karenanya kita nyatakan ilmu komunikasi sebagai ilmu yang mempelajari usaha penyampaian pesan antar manusia. Syarat suatu ilmu, sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu, harus memiliki objek kajian, di mana objek kajian itu harus terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifatnya. Ini menurut Pujawi Jatma tahun 1983 dan juga Hatta 1987. Objek ilmu komunikasi adalah komunikasi itu sendiri, yakni usaha penyampaian pesan antar manusia. Kembali kepada 6 bersifat tadi di atas ya, berdasarkan definisi yang kita gunakan, dapat kita nyatakan bahwa ilmu komunikasi hanya mengkaji peristiwa nomor 5. Karena hanya peristiwa nomor 5 yang mengkaji perilaku manusia atau objek material, yakni dalam hal penyampaian pesan antar manusia atau objek formal. Ilmu komunikasi tidak mengkaji penyampaian pesan kepada makhluk yang bukan manusia. Walau tidak dipungkiri bahwa manusia juga menyampaikan pesan kepada makhluk yang bukan manusia, seperti hewan atau tumbuhan dan bahkan Tuhan. Biarlah hal itu menjadi objek kajian yang ilmu yang lain. Selanjutnya kita ada beberapa makna komunikasi yang tercermin. Yang ini dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama, komunikasi sebagai proses sosial. Apa sih komunikasi sebagai proses sosial itu? Komunikasi sebagai proses sosial adalah proses sosial yang fundamental. Oleh sebab itu, ketika kita mempelajari komunikasi, sejatinya kita mencoba untuk meneliti lebih dalam mengenai sesuatu yang menjadi fondasi bagi semua hubungan antar manusia serta perubahan sosial. Berbagai penelitian telah dilakukan oleh para ahli dengan fokus penelitian pada aktivitas manusia serta hubungan pesan dengan perilaku. Yang kedua ada komunikasi sebagai peristiwa. Apa sih komunikasi sebagai peristiwa itu? Ketika manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, maka terjadilah suatu peristiwa. Peristiwa tersebut dinamakan peristiwa sosial. Interaksi sosial dapat terjadi hanya jika ada kontak dan komunikasi. Sebagai suatu fenomena, komunikasi dapat dipahami melalui bentuk komunikasi dan sifat komunikasi. Bentuk komunikasi meliputi komunikasi personal, atau bisa komunikasi intrapersonal dan juga komunikasi interpersonal. Ada juga komunikasi kelompok kecil dan juga kelompok besar, serta juga komunikasi massa. Yang ketiga ada komunikasi sebagai ilmu. Ini jelas ya, komunikasi itu sebagai ilmu. Komunikasi adalah ilmu, karena ilmu komunikasi berkembang dengan menggunakan metode ilmiah. Para ilmuwan yang mengembangkan komunikasi sebagai ilmu menggunakan pendekatan ilmiah berdasarkan latar belakang keilmuan yang dimiliki. Dalam bekerjanya, ilmu komunikasi selalu berlandaskan pada fakta, pertimbangan objektif, asas analitik, sifat kuantitatif, logika deduktif hipotetik, dan logika induktif generalisasi. Dan yang terakhir ada komunikasi sebagai keterampilan. Komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan tentunya memiliki tujuan. Tujuan komunikasi pada umumnya adalah untuk mengubah pengetahuan, sikap, opini, keterampilan, serta perilaku. Agar terjadi komunikasi yang efektif, maka komunikator harus memiliki kemampuan atau keterampilan berkomunikasi yang diperlukan. Tidak hanya bahasa verbal, namun bahasa nonverbal pun harus dikuasai. Kemampuan berkomunikasi atau communication skill penting dalam rangka berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan berkomunikasi dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis, melakukan pemecahan masalah, mengatasi konflik, membangun sebuah tim, literasi media, dan juga public speaking.
Berbagai macam kemampuan atau keterampilan komunikasi inilah yang sangat berguna dalam rangka berinteraksi dengan orang lain maupun dalam dunia kerja. Selanjutnya akan kita bahas karakter komunikasi. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi adalah manusia itu sendiri. Komunikasi adalah sebuah proses. Komunikasi bersifat simbolis. Mari kita kaji bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama komunikasi adalah manusia itu sendiri. Istilah komunikasi yang digunakan selama ini merujuk pada komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Dalam suatu proses komunikasi, yang menjadi komunikator atau juga pengirim pesan dan komunikan. Penerima pesan adalah manusia. Jadi yang bertindak sebagai komunikator dan juga komunikan, itu kita sendiri teman-teman, bukan orang lain. Dan juga yang kedua adalah komunikasi adalah sebuah proses. Komunikasi merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Komunikasi merupakan proses transaksional yang terjadi antara komunikator dan komunikan. Kualitas proses komunikasi tergantung pada partisipan yang terlibat di dalamnya termasuk saluran yang digunakan. Yang ketiga ada komunikasi bersifat simbolis. Lambang biasanya digunakan untuk mempresentasikan sesuatu. Berbagai proses, berbagai ide, ataupun berbagai kejadian yang dapat membuat komunikasi menjadi mungkin. Lambang yang diolah menjadi informasi adalah yang dikirimkan dalam suatu proses komunikasi. Berhasil tidaknya informasi yang disampaikan tergantung pada komunikator dan juga komunikan. Selanjutnya akan kita bahas lingkungan komunikasi. De Vito menegaskan bahwa lingkungan konteks komunikasi setidak-tidaknya memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi fisik, dimensi sosial psikologis, dan dimensi temporal. Dimensi fisik yang dimaksud dengan konteks atau lingkungan fisik dalam hal ini adalah lingkungan yang nyata atau berwujud, atau bisa disebut dengan tangible. Yang kedua, dimensi sosial psikologis. Dimensi sosial psikologis ini misalnya meliputi tata hubungan status di antara mereka yang terlibat, peran dan permainan yang dijalankan orang, serta antara aturan budaya, masyarakat di mana mereka berkomunikasi. Yang ketiga ada dimensi temporal. Dimensi ini mencakup waktu dalam sehari maupun waktu dalam hitungan sejarah di mana komunikasi tersebut berlangsung. Ada juga fungsi komunikasi. Yang pertama, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator yang bertujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap, opini, keterampilan, dan perilaku komunikan. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila dampak yang terjadi pada komunikan sesuai dengan tujuan komunikasi yang diinginkan. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa komunikasi memiliki fungsi-fungsi yang berguna untuk menunjang tujuan komunikasi. Yakni yang pertama, menyiarkan informasi. Komunikasi berfungsi untuk menyiarkan informasi yang dibutuhkan oleh komunikan dengan harapan komunikan dapat mengambil keputusan yang tepat setelah menerima informasi yang disampaikan. Yang kedua, mendidik. Komunikasi berfungsi mendidik apabila pesan yang diterima oleh komunikan berdampak pada peningkatan pengetahuan kepada komunikan. Yang ketiga, menghibur. Komunikasi berfungsi menghibur manakala pesan yang disampaikan kepada komunikan ditujukan untuk rekreasi atau kesenangan bagi komunikan. Yang ketiga ada mempengaruhi. Komunikasi berfungsi mempengaruhi komunikan manakala pesan yang disampaikan kepada komunikan memberikan efek yang diharapkan. Yang keenam ada ruang lingkup komunikasi. Adapun beberapa jenis ruang lingkup komunikasi yakni dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama komunikasi sosial, yang kedua komunikasi organisasi, yang ketiga komunikasi bisnis, dan juga yang terakhir komunikasi publik. Nah, komunikasi sosial adalah kegiatan komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu situasi integrasi sosial. Komunikasi sosial juga merupakan suatu proses mempengaruhi mencapai keterkaitan sosial yang dicita-citakan antar individu yang ada di masyarakat. Yang kedua ada komunikasi organisasi.
Komunikasi ini dapat dipahami sebagai aktivitas mengirim dan menerima pesan antar individu dalam lingkungan sosial yang spesifik dengan tujuan yang spesifik. Komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi politik, menurut Mas Wadi Rauf, seorang ahli politik yang berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan bagian objek dari kajian ilmu politik. Karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan yakni berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan yakni pelaku kegiatan politik. Ya, sekian dari penjelasan saya tentang ilmu komunikasi dan juga ruang lingkup komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.